Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta mengambil alih pengelolaan sampah di Bantar Gebang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memutus kontrak kerja dengan pengelola TPST Bantar Gebang PT Godang Tua Jaya. Bagaimana kondisi di TPST Bantar Gebang setelah DKI mengambil alih? Kita bergabung dengan Ibnu Haikal dan juru kamera Tommy Pribadi langsung dari Bantar Gebang. Ya, Haikal, bagaimana aktivitas di TPST Bantar Gebang hingga hari ini setelah DKI mengambil alih pengelolaan sampah di sana? Ya, Cakri, memang setelah DKI mengambil alih pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang, kali ini aktivitas di Bantar Gebang hampir lumpuh total dikarenakan PT Gudang Tua Jaya telah mengambil alih alat-alat berat seperti truk pengangkut sampah yang biasanya beroperasi untuk menurunkan sampah dari truk-truk di TPST Bantar Gebang. Nah, bisa terlihat, Cakri, ini di belakang saya ini ada sekitar 200 lebih truk yang mengantri menurunkan sampah mereka ke Bantar Gebang. Mereka membawa sampah dari Jakarta, namun kini belum bisa diturunkan dikarenakan memang sudah tidak ada lagi alat-alat berat yang biasanya membantu mereka mengeluarkan sampah dari truk dan juga menyusun sampah di bukit-bukit Bantar Gebang. Di satu truk ini mengangkut sekitar 3 hingga 8 ton sampah, sehingga bila di sini ada 200 truk, artinya ada sekitar 1.200 ton sampah lebih yang belum diturunkan di TPST Bantar Gebang. Para supir truk ini mengaku tidak bisa menurunkan sampah dikarenakan memang alat beratnya tidak ada, sehingga mereka telah berdiam diri di TPST Bantar Gebang ini dari pukul 12 malam yang lalu. Dan 30 personil gabungan antara polisi dan TNI pun disiagakan untuk menjaga keamanan antara PT Gudang Tua Jaya yang memang sekarang ada di sini, para perwakilannya, dan juga pihak pengelolaan Dinas Kebersihan DKI Jakarta yang masih kami tunggu kedatangannya. Nah, ini, Cakri, berikut adalah salah satu pernyataan dari supir truk pengelola sampah yang datang membawa sampah ke Jakarta namun hingga kini belum diturunkan. Pasar Senen. Bang, tadi masuk sini jam berapa? Jam 9. Terus tadi sempat beroperasi nggak sih, Bang, sebenarnya di Bantar Gebang ini? Dari semalam jam 12 malam sih udah enggak. Udah enggak? Apa, Bang, katanya, Bang, itu? Alatnya ditarik. Alat ditarik? Semua berarti? Semua. Kalau proses penimbangan sendiri gimana? Nah, itulah, Cakri, jadi memang sampah-sampah dari Jakarta sampai saat ini masih mengantri di dalam truk dan belum diturunkan. Cakri? Iya, Haikal, kalau tadi terlihat juga di gambar di belakang Anda ada 200 truk yang mengantri, kurang lebih diperkirakan ada 1.200 ton sampah, berarti yang menunggu untuk dimasukkan seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan warga sekitar Bantar Gebang terkait kondisi sekarang ini yang terjadi di sana? Ya, Cakri, tanggapan dari warga Bantar Gebang ada beberapa bagian, terutama yang paling vokal adalah dari para petugas truk sampah yang memang sebenarnya merupakan warga Bantar Gebang sendiri. Mereka menyayangkan lumpuhnya aktivitas di Bantar Gebang ini dikarenakan kegiatan bekerja mereka kini lumpuh total hingga jam 12 malam lalu, sehingga mereka harus berdiam di Bantar Gebang selama setengah hari lebih tanpa ada kepastian kapan mereka dapat menurunkan sampah. Mereka berharap kalau memang diambil alih ke pihak DKI, alat-alat berat segera didatangkan sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Lalu sementara itu dari warga sekitar Bantar Gebang yang berprofesi memanfaatkan lahan sampah di Bantar Gebang baik sebagai penjual makanan, minuman, ataupun fasilitas pendukung seperti penginapan sementara dan juga pihak parkir, menyayangkan adanya kepadatan yang berlebihan dikarenakan ruas-ruas jalan utama mereka kini dipadati oleh truk-truk yang mengantri dikarenakan mereka belum lagi keluar. Artinya truk yang datang ke Bantar Gebang kini lebih banyak daripada truk yang keluar. Bahkan sampai saat ini masih ada truk-truk yang datang ke Bantar Gebang ingin menurunkan sampah mereka, sehingga ruas-ruas jalan utama di Bantar Gebang bisa terbilang cukup tersendat sehingga mengganggu aktivitas warga. Selain itu, warga juga berharap Pemprov DKI Jakarta segera memberikan kepastian agar nantinya perekonomian mereka juga dapat segera berputar kembali atau berjalan, sehingga mereka punya kepastian kepada siapa mereka dapat menyuplai barang-barang yang biasanya mereka perdagangkan seperti makanan, minuman, apakah ke pihak PT Gudang Tua Jaya atau ke pemerintah yang baru. Mereka berharap agar segera diperkenalkan pengelola yang baru sehingga aktivitas ekonomi warga bisa kembali berjalan seperti biasanya. Cakri. Ya, baik. Terima kasih, Haikal. Ini kita lihat ini sepertinya menjadi PR pertama bagi Pemprov DKI bagaimana mengelola antrian truk-truk panjang itu ya untuk masuk ke TPST. Terima kasih, Haikal, melaporkan langsung dari Bantar Gebang. Oke. Ya, ini mungkin kita juga bisa mengklarifikasi dengan Langsung. Pak Aji ya. Ya. Pak Aji masih ada di ujung telepon mungkin.
Halo Pak Haji. Gimana, Mas? Ya. Ya, Pak, tadi ada barusan barusan ada laporan langsung dari Bantar Gebang dari kawan kita Ibnu Haikal yang mengatakan bahwa masih ada sekitar 200-an truk yang sejak jam 12 malam hingga saat ini itu masih belum bisa menurunkan sampah karena memang nggak ada alat beratnya, Pak. Ini kan bukannya menjadi satu gangguan tersendiri. Nah, jadi begini, ya. Kan ini kan masih transisi ya. Artinya gini, selama ini alat berat yang digunakan adalah alat beratnya pengelola gudang tua. Oke. Nah, pas jam 00 mereka sudah mulai mengosongkan alat beratnya. Oke. Nah, kita baru siang ini akan mengirim alat berat. Karena kenapa? Kita kan menunggu sampai mereka menurunkan alat beratnya dan kita menunggu juga pengiriman alat berat dari Jakarta ke Bantar Gebang yang siang ini akan segera kita kirim. Artinya memang ada waktu di mana kita harus memaklumi kondisi, tunggu mereka keluar dulu, baru alat kita masuk. Yang kedua, terkait dengan pekerjaannya, kan pekerjaannya masih selama ini di bawah kendalinya pihak Godang Tua Jaya. Kita harus pakai operator-operator kita. Kita belum bisa pakai operator mereka kalau mereka belum mendaftar melamar jadi pekerja PHL Dinas Kebersihan. Nah, ini kan nanti kan situasi seperti ini yang memang harus kita maklumi dalam masa transisi. Kami siapkan juga cadangan-cadangan operator yang sekarang sedang menuju ke Bantar Gebang untuk memulai perapian-perapian terhadap zona-zona buangan yang ada di sana. Kira-kira gitu. Jadi kita harus maklum dalam kondisi transisi seperti ini. Kira-kira gitu. Iya. Baik, Pak Haji. Artinya tidak akan ada kendala seperti yang terjadi hari ini besok, Pak, nggak ada. Ya, siang dan sore ini saya ada di lokasi, akan ngecek langsung karena memang kita kan menunggu kalau istilahnya kontrakan rumah, orang yang punya kontrak yang rumah sebelumnya itu kan dia harus keluar dulu, ya, baru kita masuk kan. Menunggu jam check out seperti itu ya, Pak Haji ya. Jadi memang harus ada pengaturan itu, jangan sampai itu. Perlu saya tambahkan ada waktu 30 hari setelah putus kontrak, dalam perjanjian kontrak itu ada namanya joint inspection. Ya, inspeksi bersama antara pihak pengelola dengan Dinas Kebersihan untuk mendata aset-aset yang terkait, mungkin asetnya punya Godang Tua atau ada yang mungkin berkaitan dengan Dinas Kebersihan DKI. Nah, ini akan turun bersama menginspeksi sarana prasarana aset-aset yang ada di sana karena terkait dengan tadi manajemen aset di antara pihak pengelola dengan kita, catatan-catatan asetnya itu. Jadi memang ada waktu, kita tidak terburu-buru kepada mereka, ada masanya 30 hari sampai dengan 60 hari untuk mereka berbenah-benah lah, sambil kita terus take over pengelolaan Bantar Gebang di sana gitu. Pak Haji, ini kalau koreksi kalau saya salah, seingat saya itu di sana itu proses pengelolaannya itu dengan sanitary landfill. Ya, gini, harusnya di sana kan ada gini, pengelolaan itu ada yang buat untuk listrik, ya. Kemudian ada juga yang buat kompos dan lain-lain. Nah, hasil audit dari BPK dan juga kita cek di sana, mereka tuh ya sifatnya masih belum optimal terhadap pengelolaan sampah di sana. Itu yang salah satu menjadi hasil temuan terhadap audit pengelolaan di Bantar Gebang. Kita harapkan harusnya di awal dulu mereka harusnya sudah sangat bagus dalam pengelolaan sampah di Bantar Gebang, tetapi sayangnya mereka tidak terus mengupdate investasi yang ada di situ. Kira-kira gitu gambarannya. Dinas Kebersihan siap nggak Pak untuk melaksanakan itu? Kita siap. Yang pasti kita take over dulu nih. Kita ambil alih dulu, ya. Nanti dalam prosesnya, ya kita akan lebih mengoptimalkan lah. Nggak mungkin kita mempertahankan konsep pengelolaan sampah seperti yang Kang Ubay bilang itu tradisional. Ya, kita akan terus mengoptimalkan pengelolaan sampah dan teknologi yang ada di sana. Tetapi tahap awal ini kita harus take over swaklola dulu terhadap pengelolaan TPST Bantar Gebang. Pasti kita akan mencontoh-contoh luar negeri, misalnya dalam hal pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, ya, yang lebih baik pengelolaannya ketimbang yang sekarang, kira-kira gitu. Ya, kita ke Mas Ubay juga. Ini kalau misalnya ada yang terjadi One Prestasi karena ini ditutup kan karena tidak dibangunnya Galvat. Nah, sebenarnya Galvat itu fungsinya akan seperti apa, Kang Ubay, untuk mengelola sampah? Sebelumnya kalau mencermati di pemberitaan di lapangan dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Haji, sebetulnya kondisi pemutusan kontrak ini relatif tidak ada perlawanan gitu ya, dari pihak pengelola maupun lancar pihak-pihak tertentu, artinya lancar aja. Kembali ke pemutusan kontrak, sebetulnya pemerintah DKI khususnya Dinas Kebersihan juga harus terbuka juga sebetulnya apa saja sebetulnya yang menjadi poin-poin yang dilanggar gitu kan, sebagai memang sudah dijelaskan. Nah, lalu kemudian ketika Pemprov DKI masuk di situ, nah Pemprov DKI ini mau ngapain juga di situ kan? Apakah mau meneruskan atau mau menggunakan konsep yang yang terkendala, teknologi yang sekarang ini? Jangan sampai nanti ujung-ujungnya sama aja, hanya open dumping saja. Open dumping
mending kalau sanitary landfill, kalau sanitary landfill sudah tidak mungkin, kondisinya sudah tidak memungkinkan. Ya. Yang paling kalau ujung-ujungnya hanya open dumping ditumpuk secara terbuka, sebetulnya ya berarti tidak ada perubahan. Kalau kita Open bicara dumping dari itu maksudnya perspektif gimana, Kang Ubay? Tinggal dibuang lingkungan gitu aja? Open dumping itu ya dibuang secara terbuka saja, menumpuk. Seperti yang terjadi selama ini Ya, di selama sana. ini kan seperti itu. Ya nabung jadinya ya, Nabung aja kan. sampah ya kan. Sedikit-sedikit lama-lama jadi Ya, bukit, jadi gunung. kalau Sudah terjadi. ya selama ini sepanjang itu open dumping terus nggak terkelola, sementara setiap hari setiap waktu datang terus kan overload, Iya. bisa menimbulkan persoalan juga seperti itu. Nah, kalau masih perencanaan seperti itu, saya kira dalam perspektif lingkungan, saya kira itu tidak ada perubahan yang baik kan. Artinya sama aja, cuma mengambil alih saja, mengambil alih karena dianggap awan prestasi, persoalan untung rugi kan, tapi secara lingkungan sebetulnya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Mestinya pengelolaannya harusnya seperti apa? Kalau ini harus punya perspektif yang menguntungkan bagi lingkungan. Ya pertama harus dipastikan bahwa di sana itu tidak lagi mencemar lingkungan. Konsekuensi seperti apa itu sebetulnya desainnya bisa apapun itu. Yang sederhana sebetulnya kalau kita membangun TPA itu, kalau di negara-negara maju itu sekelilingnya harus ada kayak semacam stadion lah, misalnya di kelilingnya itu buffer zone atau green belt kan, tumbuh-tumbuhan, karena itu yang menyerap oksigen, menyerap racun jadi oksigen kan. Artinya sementara itu di bawahnya juga desainnya buat sanitary landfill atau apa, tergantung konsepnya ini mau kemana. Apakah selama ini yang sedang dibicarakan ITF ataukah thermal dengan metode PLTS-nya, pembangkit listrik tenaga sampah, apakah itu mau diterapkan di situ atau mau diapain kan? Nah sekali lagi juga harus jelas, kalau ujung-ujungnya hanya pengambil alihan saja, ujung-ujungnya open dumping, dibuang secara terbuka, secara lingkungan sama sekali tidak ada membawa perubahan. Sama saja cuma berganti kepemilikan Berganti saja ya. karena hanya sebatas hitung-hitungan saja, untung-untungan untung rugi gitu kan. Karena selama ini mungkin pihak pengelola menikmati keuntungan terus gitu kan, dan DKI merasa dibohongin kan, dan Pemkot Bekasi juga antang-antang aja, mungkin sebatas itu. Tapi yang terpenting adalah bahwa paradigmanya itu harus perspektifnya lingkungan, bukan untung rugi secara materi. Kalau itu terus yang dikejar, saya kira tetap saja ujung-ujungnya masyarakat yang akan menjadi korban. Baik, seperti apa perspektif secara lingkungan untuk pengolahan sampah kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Livestock segera kembali.